Dalam sejarah Islam, ada banyak sekali kisah-kisah menakjubkan yang terjadi. Salah satu kisah menakjubkan tersebut adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah 7 pemuda yang tertidur di dalam goa selama ratusan tahun. Kisah itu terjadi pada masa lalu, sebelum zaman kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua tertidur atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini pun telah diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kisah 7 pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipaksa oleh kerajaan Dqianus untuk menyembah berhala, yang berada di kerajaannya. Namun karena keimanannya yang kuat dan besar, mereka berencana untuk pergi meninggalkan kota. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melarikan diri dari kekejaman Raja Dqianus, yang saat itu menyembah berhala. Niat mereka melarikan diri adalah untuk mempertahankan keimanannya. Dalam memimpin suatu negeri bernama Afasus, Raja Dqianus dikenal sangat kejam, dan selalu menyiksa siapa saja tidak menyembah berhala. Bahkan Raja Dqianus selalu memerintahkan, dan memaksa seluruh rakyatnya untuk ikut menyembah berhala. Maka dari itu, sebagian besar rakyat di negeri Afasus menyembah berhala. Oleh karena itu ketujuh pemuda ini ingin mengasingkan diri, karena banyak orang yang pada saat itu, menyembah selain Allah. Mereka kemudian memutuskan ingin meninggalkan kotanya, karena mereka mendapat intimidasi, dan ancaman dari raja dan kaumnya. Karena Ashabul Kahfi ini pemuda yang tidak mau menyembah berhala. Kaum Ashabul Kahfi tidak mau mengikuti agama raja dan penyembahnya, meskipun diancam dengan intimidasi dan siksaan. Sebenarnya, saat itu mereka masih mau bertahan. Namun, lama-kelamaan penyiksaan menjadi meningkat, mereka pun terpaksa harus meninggalkan kaum itu. Mereka lari dari kekejaman Raja Dqianus, yang saat itu ingin membunuhnya. Karena memaksa, agar menyembah berhala di istananya. Kaum Raja Dqianus merupakan penyembah berhala yang selalu mengadakan penyembelihan hewan, untuk diberikan pada berhala. Mereka bertuju tahu betul, bahwa bersujud hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karena itu mereka meloloskan diri dari kaumnya. Akhirnya setelah beberapa saat diam, salah satu dari mereka memberanikan diri, untuk mengatakan tujuannya. Kemudian pemikiran tersebut didukung oleh pemuda lainnya. Namun hal tersebut sempat diketahui oleh beberapa kaum Raja Dqianus, dan melaporkannya. Sang Raja marah, dan memerintahkan pengawalnya untuk membunuh mereka. Kemudian para pemuda ini memutuskan untuk tinggal di suatu tempat, yang jauh dari pemukimannya. Mendengar bahwa 7 pemuda itu ingin meninggalkan kota, Raja Dqianus mengutus para prajuritnya, untuk menangkap ke-7 pemuda itu. Agar nantinya dipaksa untuk menyembah berhala, jika tidak mau, mereka akan dihukum dengan kejam oleh raja yang kejam dan zolim tersebut. Namun, karena keimanan para pemuda itu sangat kuat dan besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya. Ketika sampai di suatu tempat, di sebuah gunung yang terdapat goa di dalamnya. Sebelum mereka masuk ke dalam doa, datang seekor anjing, yang ingin ikut serta bersama ke-7 pemuda itu masuk ke dalam goa tersebut. Sesudah mereka masuk, barulah para prajurit itu datang ke gunung tersebut. Para prajurit yang dipimpin oleh raja yang zolim itu, satu persatu masuk ke dalam goa, untuk meyakinkan, apakah para Ashabul Kahfi itu berada di dalamnya.
Namun karena perlindungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pihak dari Raja Dicyanus itu tidak dapat masuk ke dalam goa tersebut. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala, karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap teguh pada pendiriannya. Di dalam gua tersebut, mereka leluasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berlindung di dalam gua itu, dan memohon kepada Allah, agar mencurahkan rahmat-Nya bagi mereka di dalam gua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka, dengan ditidurkan di dalam gua. Allah Maha Kuasa mengabulkan doa mereka, dengan membuat para pemuda tertidur, dan dengan menutup pendengaran mereka dari segala suara dunia luar. Usaha mereka untuk bersembunyi di gua, dan doa-doa mereka agar Allah senantiasa memberinya petunjuk, merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang gigih mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kemudian tidur selama bertahun-tahun di dalam gua itu. Diriwayatkan dalam kisah bahwa mereka tidur selama 309 tahun lamanya. Allah melindungi mereka dengan membuat mereka tidak mendengar apa-apa. Dengan cara ini, mereka tidur nyenyak hingga ratusan tahun. Setelah berabad-abad lamanya mereka tertidur. Mereka kemudian bangun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membangunkannya. Sebagaimana sebelumnya, mereka tidur karena Allah yang menidurkannya. Dengan kata lain, mereka tidur selama berabad-abad itu karena memang Allah menghendaki demikian, dalam rangka menyelamatkan jiwa dan iman mereka. Mereka mulai tidur di zaman pemerintahan Raja Dicyanus, dan baru bangun kembali, setelah raja yang berkuasa telah berganti beberapa generasi. Masyarakat beserta sang raja pada saat itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran, bukanlah kisah yang kebetulan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja menceritakan kisah itu, karena banyak pelajaran berharga, yang dapat menjadi petunjuk bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mengangkat kisah itu, sebagai kisah teladan dari para pemuda, yang memang layak untuk menjadi suri teladan dari generasi ke generasi. Apalagi di akhir zaman ini, tingkat godaannya lebih besar daripada zaman dahulu. Yang harus diteladani dalam kisah Ashabul Kahfi ini adalah, perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Karena dengan kita memiliki iman, dari situlah akan lahir amal-amal saleh dalam kehidupan di dunia ini, yang buahnya akan dinikmati di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah, golongan pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Hadis Rasulullah yang menyatakan, bahwa ada 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satunya adalah, para pemuda yang tumbuh, dan berkembang dengan suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang pemuda itu, menjadi salah satu contohnya. Mereka adalah sekelompok pemuda yang tidak menjadikan masa mudanya untuk bermaksiat, dan hidup berfoya-foya. Tetapi, justru mereka banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keselamatan jiwa mereka terancam, Allah melindungi mereka dengan membuatnya tidur selama berabad-abad. Setelah mereka dibangunkan dari tidur panjangnya, para pemuda itu melanjutkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia mereka mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih nanti di hari kiamat, mereka akan mendapat perlindungan dan pertolongan, bersama-sama dengan keenam golongan lainnya, yaitu, para pemimpin yang adil. Orang-orang yang hatinya bergantung di masjid. 2 orang yang saling menyayangi karena Allah, bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Orang-orang yang diajak berbuat zina, oleh wanita cantik dan kaya,
namun mereka menolak karena takut pada Allah. Orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas, serta orang-orang yang ketika mengingat Allah dalam kesendirian, berlinang air matanya. Kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi menjadi pelajaran dan hikmah, pentingnya menjaga keimanan. Meski berada dalam cengkraman raja yang zalim, 7 pemuda tersebut bersama seekor anjingnya, diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran raja yang zalim bernama Dkianus. Wallahu alam bishawab.